Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijang Sriadi, NIM saya 2301011074. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa. Dibuatnya video ini untuk memenuhi proyek UAS, eh, mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Muhtarom. Dan semoga video ini bermanfaat untuk siapapun yang membutuhkannya dan siapapun yang menontonnya. Ya, video kali ini saya sudah membuat project tentang pemrograman Java yang berjudul Car Dealer. Untuk membuat project tersebut, kita harus memiliki setidaknya 3 aplikasi, yaitu uh, Apache Exam Control, Firefox Mozilla, dan yang terakhir yaitu Apache NetBeans. Apa sih fungsi dari exam control tersebut? Fungsi dari exam control ini yaitu untuk sebagai jembatan, yaitu sebagai jalan aplikasi sebagai penghubung dari database yang akan kita buat nantinya di sini, kemudian tersalurkan ke aplikasi Apache NetBeans tersebut. Yang pertama yaitu kita buka exam controlnya, kita buka, dan ketika awal kita buka aplikasi, itu di sini terdapat start, start, dan di sini admin. Nah, untuk kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kita klik di sini start dan start di sini yang nantinya akan menjadi stop seperti ini. Kemudian setelah itu kita pencet admin. Nah, nanti akan langsung otomatis ke database yang sudah kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat car dealer di sini sebagai nama database-nya. Kemudian dalam database tersebut terdapat satu tabel yaitu tabel customer. Nah, ini dia. Kita masuk ke struktur dan dalam struktur tersebut kita menggunakan ID pembeli, nama pembeli, status pembeli, merek, harga, jumlah beli, perlengkapan, harga perlengkapan, dan diskon. Kemudian ini tipe datanya yaitu char, varchar, varchar, var, varchar, integer, integer, varchar, integer, dan integer. Mengapa integer? Yaitu integer ini kita gunakan untuk uh, sesuatu yang yang menggunakan angka. Jadi yang menggunakan angka seperti diskon, harga perlengkapan, jumlah beli, dan harga ini menggunakan angka. Jadi kita menggunakan integer. Kemudian nantinya setelah kita membuat menambahkan data, nanti akan otomatis masuk di sini. Nah, ini berhubung saya belum menambahkan datanya, makanya masih kosong. Kemudian langsung saja kita langsung ke aplikasi NetBeans. Nah, di sini sudah terbuka aplikasinya. Untuk langkah awal yaitu kita membuka new project. New project yang kiri tetap kita pilih Java Backend, kemudian yang kanan Java Application. Kemudian jika sudah kita next. Nah, di sini terdapat nama project kita, yaitu tadi uh, car dealer. Nah, kenapa tidak bisa? Karena
sebelumnya saya sudah membuat project yang namanya car dealer, jadi tidak bisa double. Kemudian kita hilangkan uh, create main class-nya, kemudian kita finish. Nah, jika sudah membuat project, file project, maka akan menambahkan di sini. Dan di sini semua adalah project yang sudah pernah saya buat. Kemudian di sini dari default package kita tambahkan Jasper Report. Nah, sebelum menambahkan Jasper Report ini, kita harus menambahkan My Connector dan Jasper. Nah, ini dia My Connector harus kita download dulu dan Jasper juga kita harus download dulu. Bagaimana cara menambahkannya? Yaitu kita klik libraries, klik kanan, add libraries, kemudian kita tambahkan Jasper dan My Library. Kemudian kita klik add library. Nah, ini berhubung saya sudah menambahkan, saya cancel. Kemudian setelah kita menambahkan library dan Jasper, kita bisa menambahkan Jasper Report dan Jasper ini yang kedua. Yaitu cara menambahkannya default package, klik kanan, new, dan report wizard. Kemudian setelah kita menambahkan library dan Jasper, kita membuat terlebih dahulu config. Nah, ini dia config-nya seperti ini kurang lebih. Kemudian setelah config, baru kita menambahkan project yang akan kita buat. Caranya klik kanan, new, kemudian Java main class. Maaf, kemudian JFrame from. Nah, ini dia project yang sudah saya buat, kita buka. Di sini terdapat codingan semua yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke codingan, kita terlebih dahulu harus mendesain. Nah, ini dia desain yang sudah saya buat. Yang pertama, kita judul ini menggunakan yang pertama yaitu panel. Panel ini hanya untuk ini kita berfungsi untuk memberikan warna terhadap background ini, yang dimana pada tabel ini saya mengasih warna abu-abu. Panel, kemudian from pembeli kita gunakan ya, kita gunakan JLabel 1. Nah, menggunakan JLabel ini, kemudian kita share di sini, dan kita taruh di ujung atas. Kemudian nama pembeli, nama status merek harga ini harusnya sesuai apa yang ada dalam database sebelumnya. Nah, sini. Jika di sini semuanya ada 9, dari ID pembeli hingga diskon ada 9, maka di sini pun demikian. Di sini harus ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, apa yang terjadi jika eh, misal di sini di database hanya ada eh, hanya ada 8, namun di project kita adakan 9, nantinya akan error teman-teman. Error karena tidak bisa membaca. Di sini kita menggunakan sama seperti from pembeli ini yang kita buat judul, yaitu JLabel.
Label ini fungsinya hanya untuk memberikan nama ini dan variabelnya kita biarkan saja. Kemudian ini yaitu text field. Text field ini kita tarik sini. Text field kita menggunakan total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita total menggunakan 7. Kemudian yang dua ini yaitu kita menggunakan combo box. Combo box ini kita gunakan nanti sebagai uh, agar bisa memilih beberapa pilihan. Kemudian text field ini kita ubah change variabelnya yang sebelumnya default kita ubah menjadi txt id. Ya karena di sini id, maka kita agar mudah untuk mengingatnya yaitu id, txt id. Kemudian kenapa ini txt? Ini sebenarnya tidak harus txt ya teman-teman. Mungkin kita bisa ubah a ataupun angka 1 ataupun yang lainnya. Ini hanya untuk sebagai penanda teman-teman, agar kita tidak mudah lupa. Kemudian di sini ada variabelnya txt nama dan seterusnya. Nah, untuk yang kedua ini kita biarkan saja, yaitu dari combo box 1 menjadi cp1. Nama ini digunakan hanya untuk memudahkan agar kita tidak lupa. Kemudian ini dia add, print, edit, delete, new, dan out. Keenam tombol ini menggunakan button ini. Kemudian kita ubah variabel namanya yaitu tb tambah. Tb tambah apa yang dimaksud dengan tb yaitu tombol. Mungkin bisa kita tambah, bisa kita ubah dengan button tambah atau yang sebagainya. Semuanya sama ya teman-teman. Kemudian tabel kita menggunakan tabel ini kita sini. Kemudian kita masuk ke codingan. Codingan yang pertama yaitu codingan tombol tambah, tombol X. Kita masuk. Cara masuknya gimana? Cara masuknya kita tekan saja 2 kali. Nah, ini dia tombol tambah yang sudah saya coding. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia rumus tadi yang saya maksudkan, yaitu ketika kita membeli suatu mobil dengan harga di atas 60 juta, maka akan mendapatkan diskon sebesar 11 juta, 11%. Ya, diskon integer total harga dikali 11%. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan diskon, yaitu diskonnya 0. Kita ke atas. Nah, di sini ada nomor ID pembeli, nama, status, merek, harga, jumlah beli, dan sampai diskon. Mengapa di sini ada nomor? Nomor ini kita tambahkan hanya untuk ketika desain tabelnya ini langsung ada nomornya. Jadi total di sini ada 10. Jadi tabel ini berisi semua yang ada di sini 9 plus nomor yang sudah kita tambahkan tadi. Ini di sini nomor. Nah, string SQL select from customer. Customer ini apa teman-teman? Customer ini adalah nama tabel database yang sudah kita buat tadi. Jadi misal ini semisal kita buat tadi tabel pembeli, dan di sini juga kita ubah menjadi from pembeli teman-teman, agar bisa menyambung, bisa mengambil data yang kita
buat di database tersebut. Kemudian tombol selanjutnya, tombol print. Tombol print ini simpel. Ini dari penyimpanan tugas semester 2 card dealer SRC report 1 Jasper. Kemudian tombol edit seperti ini. String STL sama dengan update customer set nama pembeli txt. Nah, di sini sudah terlampir apa yang sudah kita buat tadi, variabelnya, agar bisa menampilkan tabel yang akan kita edit, yaitu teks nama, pembeli, dan seterusnya sampai diskon. Nah, di sini, dan ini ID pembelinya di sini. Kemudian nanti jika berhasil, maka akan muncul data berhasil dirubah, dan ketika gagal, maka akan muncul merubah data gagal. Kemudian tombol delete seperti ini. Kemudian setelah delete ada tombol new. Ini untuk memberikan agar semuanya kembali ke awal, yaitu kosong. Makanya codingannya seperti ini, simple. Kemudian out ini hanya untuk kita keluar, untuk kita mempermudah agar kita keluar. Kemudian langsung saja kita coba, kita run. Nah, cara runnya ada dua, yaitu teman-teman. Ada langsung di sini kita run project, ada klik kanan, kemudian run file. Di sini ada simbol, ada tanda bahwa project sedang di run. Nah, ini dia tabel yang sudah kita buat tadi. ID pembeli misal kita masukkan 01, nama misal Alonso, kemudian status misal pelanggan, dan merek Xenia. Untuk harganya yaitu ketika mendapatkan diskon 11% harus di atas minimal 60 juta. Kita tambahkan 62 juta misal. Itu 24. Kemudian jumlah beli 1. Kemudian kelengkapan yaitu misal velg harganya 1 juta, dan ini diskonnya dari harga mobil tersebut yaitu 62 juta. Diskon kita tambah penyimpanan data berhasil. Nah, ketika penyimpanan data berhasil, maka akan langsung otomatis masuk ke sini. Kemudian jika kita ingin edit, kita pencet tombol ini, kemudian kita edit, misal edit nama. Oh,
Kemudian kita ganti sini Mbah Bemper. Nah, maka kemudian kita edit. Nah, data berhasil dirubah. Jika data berhasil dirubah, maka apa yang kita ubah tadi, maka harusnya sudah berubah teman-teman. Di sini ada Nicholas Bird dan tadi perlengkapannya ban, kemudian jadi bumper. Kemudian jika kita ingin menghapus, kita hapus, kita klik ini, kemudian delete, maka akan hilang. Nah, kemudian tombol new. Tombol new misal kita klik ulang, klik beli, dan melihat nah, ketika kita ingin uh, menghapus semua ini, kita reset ulang, kita cukup mengklik tombol new, maka semua akan hilang dan kembali seperti semula. Kemudian ini outnya tadi untuk mempermudah kita dalam uh, untuk keluar dari running. Kemudian kita pilih dan nah untuk tombol print kita tambahkan dulu data berhasil simpan, maka kita print. Nah ini dia tabel yang sudah kita buat, data yang sudah kita masukkan. Data yang kita masukkan tadi akan keluar di sini. Uh, ini juga fungsi dari Jasper tadi yang sudah kita tambahkan pada library. Nah, data yang sudah kita tambahkan ini akan otomatis tambah ke dalam database ini. Nah, ID pembeli 1, Niko pelanggan senior. Dan ketika kita akan menambahkan lagi,
misalnya harganya di bawah 60 juta, yaitu 58 juta. Nah, beli satu, lengkapan oli. Nah, di sini diskonnya 0 karena rumus tadi, dalam rumus tadi kita buat uh, mendapatkan voucher, mendapatkan diskon hanya untuk ketika pembelian di atas 60 juta. Kemudian kita tambah. Nah, di sini otomatis akan tambah. Di sini data yang ada pada tabel ini akan sama dengan yang di sini. Tadi database. Nah, nanti otomatis akan tambah di database ini. Nah, ini dia teman-teman. Eh, di sini untuk kita menata tabel yang tadi kita print. Nah, tata letaknya yaitu seperti ini, memanjang karena eh, datanya banyak. Nah, untuk semua ini kita tambahkan dengan menambahkan field. Nah, semua ini kita tambahkan ke sini. Nah, agar tidak error teman-teman, untuk yang kolom yang atas ini harus masuk ke dalam kolom header. Nah, ini sih kolom header terdapat label-label tersebut. Kemudian yang untuk datanya harus masuk ke dalam dalam detail 1. Kalau kita lihat detail 1, nah ini sih untuk data-datanya. Kurang lebih sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.